wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siska Amel Daulay dengan MPM B1A025169. Aku berasal dari kelas C dari program studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu. Sekarang aku akan membahas tentang videoku tentang pernyataan dari infografis mata kuliah Ilmu Pidana dengan dosen pengampu Ibu Wevi Eftikasari. Pengertian dalneming atau penyertaan adalah bentuk turut serta atau terlibatnya orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan hingga terwujud suatu tindak pidana. Pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang mengatur penyertaan. Pernyataan dibagi menjadi dua, yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat atau darder terdiri dari A. Pelaku atau plager, B. yang menyuruh melakukan atau don plager, C. yang turut serta atau mene plager, dan D. penganjur atau uitlokker. Yang kedua adalah pembantu atau mede plitige adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Karanganyar melakukan penyitaan uang senilai 1 miliar rupiah dari tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan, Alkes, di Dinas Kesehatan Kabupaten, dan kawan-kawan, Karanganyar. Seperti diketahui, Purwati telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes 2022 dan 2023 serta tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kejari Karanganyar, Robert Jimmy Lambilla. Nah, pengadaan Alkes, kami sudah menetapkan 6 tersangka. Antaranya kepala dinas dan pejabat pengadaannya, termasuk dengan rekanan pelaksananya. Teman-teman, untuk pengadaan Alkes dapat saya sampaikan bahwa telah ada pengembalian uang sebagai bentuk pengembalian kerugian ke negara, yaitu sampai dengan saat ini tadi ini 1 miliar dari Ibu Purwati. Kemudian sebelumnya itu sebesar berapa? 465, sehingga yang disetor oleh Ibu Purwati ini sebesar 1 miliar 465 juta. Sedangkan dari pihak swasta, dari pihak Sungai Diman telah menyetorkan sebesar 158 juta. Dan tentu kita akan mengupayakan supaya pihak-pihak ini dapat secara sukarela mengembalikan kerugian yang ditimbulkan. Nah teman-teman, kemudian untuk kita upayakan bahwa dalam waktu dekat perkara ini akan kita nyatakan lengkap dan kita akan ke pengadilan. Saya sudah minta di teman-teman penyidik supaya dalam bulan Juli ini perkara itu harus sudah dinyatakan lengkap. Kami terus berkoordinasi untuk mendapat hasil dari perhitungan kerugian negara, karena dari bukti-bukti yang kami miliki sampai dengan saat ini, kerugian negara dalam perkara tersebut adalah berkisar antara 2 sampai 2,5 miliar. Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Karanganyar tahun 2022 sampai 2023 dengan modus terjadi korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Penyertaannya, kasus ini melibatkan beberapa tersangka termasuk kepala dinas, pejabat pengadaan, dan pihak rekanan pelaksana. Kerugian negara, Kejaksaan berhasil menyita uang dari salah satu tersangka. Kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar hingga 2,5 miliar. Purwati, mantan kepala dinas Karanganyar, sebagai pembuat atau dader. Purwati diduga berperan sebagai kuasa pengguna anggaran KPA. Sebagai KPA, ia memiliki kewenangan tertinggi dalam pengeluaran anggaran. Dakwaan yang menjeratnya adalah pasal primer, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang menyangkut perbuatan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Ia juga dijerat dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang TP
TPPU. Posisi dan peran kunci ini menempatkannya sebagai pembuat dadar utama dalam kasus ini. Amir Sukoco dan Kusmawati sebagai pembantu Medip Litige, pihak swasta Jonathan Sukartono dan kawan-kawan sebagai pembantu Medip Litige. 3 pihak swasta termasuk Jonathan Sukartono, Dodo Nobianto, dan Septian Widianto juga didakwa dalam kasus yang sama. Mereka diduga berperan sebagai rekanan yang menerima komitmen fee dan memfasilitasi terjadinya kerugian negara. Peran mereka secara hukum juga dapat diklasifikasikan sebagai pembantu Medip 3 yang bekerja sama dengan para pejabat. Amir Sukoco, staf pengadaan atau perencanaan, dan Kusmawati, kepala bidang gizi dan kesehatan keluarga, diduga turut serta dalam kesepakatan untuk memenangkan pihak tertentu dalam lelang. Meski memiliki peran penting dalam proses pengadaan, tindakan mereka diduga merupakan bagian dari pelaksanaan skema yang dipimpin atau dimungkinkan oleh Purwati selaku KPA. Oleh karena itu, mereka dapat dikategorikan sebagai pembantu Medip 3. Dengan modus, para tersangka menyalahgunakan wewenang dalam sistem e-katalog dengan mengatur lelang agar memenangkan pihak tertentu, terutama pada pengadaan alat antropometri. Itulah penjelasan tentang pernyataan dari mata kuliah Hukum Pidana. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.